Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya dengan channel Badai Pasar Ibu. Sore hari ini saya akan membahas yang namanya faktor perceraian. Oke, bagi yang berpuasa di sore hari ini semoga lancar sampai berbuka puasa, dan yang bagi tidak berpuasa jangan pamer dengan yang berpuasa. Oke, satu persatu akan saya bahas yang namanya perceraian ya dalam rumah tangga. Kenapa sih Bang yang namanya perceraian dalam rumah tangga itu bisa terjadi? Kalau saya menjawab, itu dikarenakan dua faktor. Faktor yang pertama itu terjadi karena faktor ekonomi, dan yang kedua itu karena faktor gesekan keluarga. Saya akan membahas yang pertama, itu masalah faktor ekonomi. Kenapa sih yang namanya faktor ekonomi itu bisa terjadi ataupun bisa menimbulkan suatu perpisahan dalam rumah tangga? Ya jelas bro, jangankan orang yang berumah tangga, orang single ataupun orang lajang itu bakalan pening apabila berurusan dengan yang namanya uang. Benar nggak? Jadi kalau kita berurusan dengan yang namanya uang, itu pasti bakalan pening ya. Di satu sisi kita yang berumah tangga ini harus bisa optimal menafkahi anak istri. Sementara di zaman sekarang itu yang namanya pekerjaan itu susah gampang ya untuk bisa didapatkan. Kenapa yang namanya susah gampang? Susah dalam mencari, gampang untuk melepaskan, dan sebaliknya. Gampang mencari tapi susah untuk mempertahankan. Itu dia. Jadi kalau kita berbicara dengan yang namanya uang, itu terjadi tergantung keimanan kita, kawan. Kenapa dibilang tergantung keimanan kita? Di zaman sekarang itu untuk yang namanya mencari suatu pekerjaan itu tergantung motivasi apa yang sedang kita jalani. Gitu loh. Pekerjaan apa yang sedang kita raih dan pekerjaan apa yang sedang kita capai. Itu. Mungkin salah satu faktor kenapa yang namanya seorang kepala rumah tangga itu bisa ngedrop untuk mencari nafkah, itu tidak ada dorongan. Tidak ada dorongan dari seorang istri ataupun dari seorang keluarga lain untuk bisa menyemangati dia untuk bisa tetap konsisten untuk menjalani aktivitas dia mencari nafkah. Jadi kepala rumah tangga tadi ini apabila dia merasa gagal untuk menafkahi anak dan istri tadi, disinilah peran penting seorang istri tadi. Kenapa peran penting?
wanita ataupun istri itu akan diuji apabila suami itu tidak memiliki apa-apa. Namun, seorang suami itu akan diuji apabila dia sudah mampu ataupun bisa memiliki segalanya. Nah, sudah seberapa besarkah kau bisa mempertahankan ataupun bisa menerima pasangan hidupmu? Sudah seberapa besarkah kau mampu bisa berjalan di saat pasangan hidupmu tidak punya apa-apa? Kembali kita akan membahas yang namanya perceraian karena faktor gesekan keluarga. Tahu nggak keluarga itu apa? Keluarga itu adalah darah daging kita yang tadinya hidup bersama kita, bisa menerima kita, bisa bersama kita apabila kita ada. Namun mereka tidak ada di saat kita terjatuh ataupun tidak ada. Mungkin bagi orang yang berpikir sudah mengerti apa arti itu semua. Tapi mengertilah kawan, terjadinya perpisahan dalam rumah tangga itu karena faktor gesekan pihak ketiga keluarga. Itu lebih menyakitkan daripada faktor ekonomi. Karena apa? Karena pada saat engkau terjatuh, jangankan keluarga ataupun saudara, mereka yang tadinya menganggap engkau ada, itu engkau dianggap tidak ada. Jadi kawan, selagi engkau mampu, selagi engkau bisa, tunjukkan siapa dirimu. Tunjukkan siapa dirimu, di mana kemampuanmu, di mana kelebihanmu. Di saat engkau ada, engkau adalah raja. Namun di saat engkau tidak ada, engkau bukan siapa-siapa. Di sini saya akan membahas, mungkin bisa lebih dalam. Namun untuk saat ini saya akan membahas sangat simpel ataupun sangat ringkas ya, tentang yang namanya perpisahan ini tadi. Kenapa bisa terjadi?
kalau saya membahas lebih dalam. Mungkin semua akan membenci apa yang akan saya katakan, ataupun bisa dibilang selebihnya itu bersifat privasi ataupun rahasia. Dan mungkin banyak semua kalangan yang sudah mengerti. Nah, ini akan saya berikan untuk beberapa tips ya bagi seorang suami. Ingat, seorang suami adalah kepala rumah tangga. Jika engkau tidak bisa mengontrol ataupun tidak bisa memanage apa yang kau miliki pada saat engkau ada, yakinlah suatu saat engkau bakalan tidak dianggap siapa-siapa. Namun apabila engkau pintar dan bisa mengatur segala sesuatu, yakinlah semua yang ada padamu bakalan bertekuk lutut dengan keadaan. Oke, sampai di sini. Salam hormat saya, dengan saya Badai Pasar Ibu. Mohon bantuannya like dan subscribe di channel YouTube Badai Pasar Ibu. Bagi yang tersinggung, mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.